Shalom kawan-kawan semua. Shalom Pastor. Selamat bersua kembali dalam rancangan kita Wacana Firman musim yang kedua. Kita sudah membincangkan perkara-perkara yang penting daripada Alkitab, dan pada kali ini kita akan berbincang lagi satu topik yang menarik dan juga agak kontroversi barangkali bagi beberapa pihak, tetapi kita akan merungkai ini semua berdasarkan firman Tuhan. Jadi dengan itu mari kita sama-sama memulakan perbincangan kita ini dengan doa. Tuhan di surga, terima kasih ya Tuhan, sebab kami telah diberikan hikmat dan juga tuntunan Roh Kudus dalam fikiran kami. Kami pohon dalam perbincangan kami pada masa ini, Roh-Mu akan mengajar kami dan memberikan kami insights yang boleh kami kongsikan sesama dalam perbincangan ini, agar kami sama-sama boleh diperkayakan dalam pembelajaran ini. Kami serahkan ini semua dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ada satu perumpamaan dalam buku Lukas. Saya pikir kamu pernah membaca banyak perumpamaan. Just come to my mind lah. Apa perumpamaan yang paling kamu suka dalam Alkitab? Saltu benih, Pastor. Sama. Saltu benih. Saya pun terfikir juga benih. Iya, Pastor. Yang penabur benih itu kan? Iya. Ya. Good Samaritan. Yes. Ya. Menarik juga. Orang Samaritan yang baik hati pun kita juga. Ada juga perumpamaan Yesus yang tidak mudah difahami dan kadang-kadang menimbulkan kontroversi kan. Dan salah satu antara perumpamaan itu adalah yang terdapat di dalam Lukas 16. Dan kita boleh lihat itu dalam Lukas 16 ayat 19 hingga 31. Nah, kalau kita baca ini, bagus kita baca lah kan. Ya, Baru kita boleh lihat kepada konteks dia ini di sini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Nah, ini yang Yesus beritahu kepada mereka yang mendengar. Dan mereka yang mendengar itu kamu boleh lihat sebenarnya dalam ayat 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Yesus memanggil ataupun Lukas memanggil mereka hamba uang. Tetapi Yesus meneruskan sebenarnya ajaran dia ini, dan dia langsung memberikan perumpamaan ini. Dan kita baca lagi selanjutnya ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ini bukan Lazarus saudara kepada Maria dan Marta lah. Ya, kita melihat ini adalah Lazarus yang disebut dalam perumpamaan Yesus ini, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kudis bah ini kan? Iya. Oke, perkataan yang oke. Kalau dalam FVB dia bilang pekung-pekungnya. Pekung. Kudis lah itu kan? Iya. Kudis yang macam bisul dan dalam yang besar barangkali. Kemudian, dan yang menarik ayat 22 nih, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah, kita sudah mulai berpikir di sini, sebab
perumpamaan ini kadang-kadang digunakan oleh sesetengah pihak untuk membuktikan bahwa ada tempat yang dipanggil alam kematian ataupun neraka ataupun ada kehidupan selepas kematian, dan cerita ini seakan-akan mengatakan sedemikian. Ayat 26, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Itu dia punya masalah lah, kenapa Lazarus ataupun Abraham tidak dapat datang untuk memberikan kelegaan kepada orang kaya tersebut yang sudah meninggal itu. Ayat 27, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, merujuk kepada Bapa Abraham, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku Lazarus, menyuruh dia ke rumah keluarga dia, sebab masih ada 5 orang saudaraku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Seakan-akan ada peluang kedua pula di sini dalam cerita ini. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi kita melihat di sini beberapa isu di sini. Betulkah ada tempat yang seperti itu? Di tempat yang didiami ataupun di mana orang kaya yang mati itu berada. Dan nampaknya dia sedar dengan keadaan dia yang sengsara itu. Betulkah ada tempat seperti itu? Ataupun betulkah ada kematian, kehidupan selepas kematian di sini? Nah, di sini saya membuka kepada kamu semua, ini free flow. apa pikir kamu? Ya. Kalau saya nampak bahwa di dalam perkataan Yesus itu, dalam perkataan Yesus, kalau kita lihat dari awal pasal itu, kita melihat bahwa Yesus sedang mengucapkan tentang parable juga, tentang perumpamaan. Dan dia menuliskan perumpamaan itu. Dan apabila kita datang kepada perumpamaan ini, kita mempercayai bahwa ada sesuatu di sebalik perumpamaan itu. Dan selalunya perumpamaan ini bukanlah sesuatu yang kita katakan sebagai literal ataupun harafiah, ataupun sesuatu yang pernah berlaku, ya, historical. Ya, jadi apabila sesuatu itu adalah satu perumpamaan, sememangnya kita tidak boleh ambil secara yang bahwa ada perkara sebegini berlaku lah. Ya. Sebab perumpamaan itu bertujuan untuk mengajar sesuatu. That every parable itu has one of several purposes dia. Ya. So kamu melihat daripada sudut pandang bagaimana kita akan ataupun mahu mentafsir parable ini, kita harus melihat kepada prinsip tersebut, ya. Okay. Prinsip tersebut. Oke, kita akan kembangkan itu nanti. Iya. Itu poin itu menarik. Mungkin kalau kita lihat ayat ini, kita ambil ayat ini bulat-bulat dan mengatakan bahwa memang ada dunia selepas orang mati. Iya. Susah juga. Sebab kalau kita ambil bulat-bulat, baca secara bulat-bulat, memang ayat ini mengatakan iya ada. Karena disebut di sana keadaan orang kaya itu dan juga orang mati itu, kalau kita ambil secara bulat-bulat. Tapi kalau kita lihat penjelasan Alkitab yang lain, contohnya dalam buku Salomo, dia juga ada menjelaskan bagaimana keadaan orang mati. Dan ini bercanggah dengan apa yang ada di sini. Ada yang disebut, kalau kita ambil secara direct maksud ayat ini, dia bercanggah dengan apa yang Salomo katakan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5, 6 hingga 10. Karena Salomo mengatakan keadaan orang mati itu bagaimana, sehingga dia ada mention bahwa orang yang mati itu tidak tahu apa-apa.
Ya. Jadi kalau kita katakan ada dunia orang mati dan sedangkan Salomo dalam pengkhotbah mengatakan seperti ini, orang yang mati tidak tahu apa-apa, seolah-olah ada percanggahan yang besar di sana. Jadi saya seperti kata sahabat Ekswati tadi, ayat ini ataupun ini adalah satu perumpamaan dan sudah pasti dia ada satu maksud tersirat yang harus kita kupas, yang dia mau sampaikan. Dan untuk memahaminya kita tidak boleh terus direct mengambil keputusan ataupun conclusion bahwa apa yang ayat itu katakan itulah dia punya result. Iya, iya. Yang saya nampak. Jadi kalau kita akan adakah dunia orang mati selepas adakah alam kematian bagi orang yang sudah meninggal? Bercanggah dengan Salomo katakan kalau kita bilang iya. Tapi kalau kita bilang ada kebangkitan selepas kematian yang pertama, itu juga disebut dalam Alkitab, itu ada. Itu juga adalah kehidupan selepas kematian, tetapi kebangkitan lah. Ya, itu sudah dia bukan. Ya, sama perumpamaan ini selalunya adalah satu ilustrasi untuk mengajar, macam saya katakan tadi, poin penting. Ya, kalau ini diambil secara perumpamaan, saya memangnya kita tidak akan ambil sebagai satu historical narrative, ya, ataupun mempercayai bahwa ada soul yang immortal, ya, tetapi badan itu mati. Tidak. Dalam masa yang sama juga, kalau kita ambil ini sebagai parable, satu perumpamaan, satu ilustrasi, ya, kita tidak ambil secara literal, disebabkan kejadian itu bukan di surga. Apa yang saya ingin sampaikan, apabila Yesus mengatakan itu, mereka bukan berada di surga. Ya. Iya, menarik poin itu. Saya pikir kita boleh sentuh itu lagi nanti. Dan ada ulasan sedikit mengenai apa yang disebut oleh Pastor Firly tadi. Kita tidak boleh juga melihat kepada teks ini sahaja. Kita harus juga melihat kepada bagaimana Alkitab itu saling tidak bercanggah bila kita melihat kepada teks-teks yang lain juga. Ya. Ya, kalau saya melihat ada beberapa isu lah di dalam ini. Kalau kita mau kasih ambil ini perumpamaan sebagai salah satu ajaran kukuh ataupun doktrin macam begitu, bahwa sejurus selepas kematian terus itu ada consciousness of the soul, saya rasa kurang sesuai karena ada beberapa isu di sini yang saya nampak. Bagi mereka yang percaya selepas mati terus pergi ke surga, sepatutnya terus bersama dengan Tuhan, kan? Tetapi kenapa Yesus guna watak Abraham di sini instead of Bapak kita yang di surga? Ya, saya terfikir-fikir di sana, kenapa Abraham? Kenapa Yesus tidak pakai Bapa di surga terus? Kalau betul-betul lah dia berada di dalam Firdaus begitu, surga begitu, kenapa Abraham? Jadi itu satu isu yang saya nampak. Sama saya juga melihat ini sebagai satu cerita folk story, dia bilang apa folk story ya kalau Melayu, dongeng, fiction macam begitu, cerita buatan. Cerita rakyat. Ya. Cerita rakyat. Folk story. Tujuan Yesus menyampaikan cerita ini sebab dia mau mengajarkan satu pelajaran lah, satu pengajaran. Tetapi sebelum kita pergi di sana, saya mau kasih tahu satu indikasi kenapa saya bilang ini adalah folk story, dan kita boleh lihat itu di dalam ayat 22 dan juga ayat 23 pasal Lukas 16 ini. Ayat 22 dia bilang, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, balik kan, kenapa pergi Abraham? Jadi kenapa bukan pergi surga? Pangkuan Abraham pula. Terus ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Pun pelik juga. Di pangkuan Abraham pula ini, kalau saya baca balik, bukan juga surga sangat. Pangkuan Abraham. Adakah pangkuan Abraham itu surga? Kita tidak tahu. Jadi itu menjadi isu juga di sini. Dan apa details yang saya mau di sini ialah macam dua-dua ini serentak mati, serentak meninggal. Orang kaya, orang miskin dan juga orang kaya ini.
kalau berlaku di dalam, kalau saya tengok yang serentak meninggal ini macam yang di movie-movie selalu adalah. Sebab itulah saya bilang ini macam folk story yang Yesus folk story di mana salah satu saluran Yesus untuk menyampaikan satu pengajaran dia guna means lain, satu cara yang lain, yaitu melalui folk story, mungkin supaya lebih sarkastik, dan kita akan tengok itu nanti. Jadi itulah saya bilang di sini. Yang peliknya di sini kenapa pakai pangkuan Abraham? Kenapa Abraham? Kenapa bukan terus di surga? Dan kenapa macam mereka serentak meninggal? Macam yang selalu kita boleh lihat-lihat di drama dan movie. Dia bukan satu benda yang logik. Dan kalau ia pun ini mau menunjukkan bahwa ada kehidupan sejurus selepas kematian, kenapa cuma ini saja bukti yang kita ada? Ya. Tidak cukup. Kalau kita mau membina satu pelajaran yang baru atau ajaran yang baru, dia perlu based on Bible daripada Old Testament sampai New Testament. Jadi sebab itulah kenapa kita ada satu ayat yang telah dikongsikan oleh Pastor Ferenli tadi. Dalam masa yang sama saya juga lihat kalau kita baca di dalam ayat 23 itu, dia menderita di dalam alam maut, di alam maut ya. Kalau Inggris dia bilang and in Hades he raised his eyes being in torment. Maksudnya mereka berada di Hades ya. Kalau kita ambil ini secara historical narrative ataupun parable ini secara literal, ada macam satu masalah untuk kita melihat kepada primacy of the scripture, sola scriptura itu, sebab nampaknya hanya perkataan hadis digunakan di sini ya. Kalau kita menggunakan itu kalau kita lihat perkataan hadis itu bahwa parable ini suggest ya, kalau kita ambil secara literal, suggest that the righteous and the wicked coexist close to each other. Maksudnya if the righteous were able to see the pain and suffering of the wicked, that would not lend itself to a universal state of peace and rest. Dan dalam masa yang sama, itu term hadis itu hell itu tidak digunakan di mana-mana dalam New Testament, Perjanjian Baru, sebagai tempat of eternal torment ataupun apa eternal lah, Berkekal. ya, Kekal. sesuatu yang tempat untuk kasih sengsara ini, torment. Sengsara selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Tetapi biasanya hadis itu digunakan di dalam Alkitab sebagai realm of dead ataupun tomb. Tomb. Kuburannya. Ya, tapi di sini kalau kita ambil secara literal pula, ini nampaknya macam hell, satu tempat yang dimana yang ramai orang fikir bahwa ini tempat tempat mereka yang kalau jahat pergi ke sana. Iya, tempat. Jadi kalau kita mengambil ini, ya kita ambil ini saja. Maksudnya kita tidak melihat kepada di mana-mana perkataan yang lain, yang digunakan pakai perkataan yang sama. Maksudnya itu primacy of the scripture itu nampaknya tidak ada diturun dia punya standard. Ya. Ya, terutamanya apabila kita mengambil cerita ini sebagai yang kamu katakan dia real, historical truth ataupun satu yang benar-benar terjadi. Folk story yang disebut itu boleh digunakan untuk jadikan sebagai ilustrasi. Kadang-kadang Yesus dia modify cerita-cerita tertentu untuk mencapai tujuan dia mengajar mereka, dan yang mereka mendengar di sini mempunyai satu isu, dan itu yang Yesus mau address ataupun itu yang Yesus mau lihat dia juga. Saya tertarik satu di sini juga, sebab kalau lepas mati kan Alkitab juga dengan jelas tubuh itu akan akan kembali kepada debu. Ya. Tapi nafas kembali kepada Tuhan, dan sekarang jiwa itu yang terpisah daripada tubuh, dia secara conscious dia
pergi satu tempat. Bagaimanapun kita tidak melihat perkataan itu sebenarnya di sini kan, yang mengatakan bahwa yang orang ini adalah dalam bentuk spirit ataupun dalam bentuk jiwa, seakan-akan dia adalah seorang yang literal yang berada di sana, tetapi tidak. Jadi dia dengan jelas parable ini mempunyai tujuan yang lain dan bukan untuk membuktikan bahwa ada tempat. Dia bukan membicarakan ataupun mengesahkan bahwa memang ada tempat selepas orang mati. Tidak bicara secara langsung tentang hal itu. Dan saya rasa kita akan melihat tujuan kenapa parable ini Yesus guna dalam ayat ini. Iya. Sebelum kita pergi ke sana, saya pikir bagus ya kalau kita lihat itu yang Yesus menganukan tujuan dia. Coba saya terfikir apa yang Pastor Friendly sebut tadi mengenai ayat itu di dalam Pengkhotbah 9 ayat 56 itu kan. Mari kita lihat ayat tersebut. Apa yang dikatakan oleh ayat tersebut mengenai debu. Apa yang dialami oleh mereka yang sudah mati. Pengkhotbah 9 ayat 5 ayat 5, 6 15 ke sebelah tadi itu 5 bahkan 5, 6 ya. Karena orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa, tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Kasih mereka, kebencian, kecemburuan sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Tetapi lain pula cerita di Lazarus itu ya, sebab dia masih sadar lagi, dia rasa kesakitan, dia rasa ada ketakutan, ada kecemburuan barangkali sebab dia lihat orang miskin itu berada di sana. Ya. Saya lihat juga dia mempunyai rasa tidak puas hati dengan keadaan dia. Iya. Karena dia berada di tempat yang menyakitkan, sedangkan Lazarus berada di tempat yang aman. Ya, sangat bertentangan dengan apa yang kita baca di dalam Pengkhotbah 9 ini. Ya, satu lagi dia masih ada consciousness sebab dia masih ada perasaan untuk dia punya saudara. Sedangkan yang dikatakan di Pengkhotbah ini orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tapi orang kaya itu dia masih ada kesadaran. Masih ada 5 orang adik-beradik lelaki. Mereka tolong kasih tahu dia jangan buat jahat supaya jangan sini. Masih dia sadar, dia macam ada consciousness. Jadi ada percanggahan di situlah. Ya, dalam masa yang sama saya juga melihat bahwa kalau kita ambil ini secara literal, perkara ini sangat kontradik kepada Matius 25 ayat 31 dan 32, di mana apabila Tuhan itu datang dan memberi reward, memberi reward, dia sangat kontradik kepada perkara ini, bahwa reward itu akan diberi selepas seseorang itu mati, dan bukan selepas Tuhan datang. Dan ini adalah sesuatu yang saya lihat melawan dengan kita punya biblical hermeneutic Tota Scriptura, the totality of Scripture. Sebab kalau kita melihat ini sebagai ini lain lagi dia cakap, ini lain lagi dia cakap, sebenarnya berbeza dengan satu dengan yang lain. Kalau kita banding di dalam ayat-ayat Alkitab, saya rasa itu sesuatu yang mencabarlah. Padahal dalam topik yang sama, dan sebenarnya Alkitab ini juga adalah harmoni. Iya. Yesus mengatakan yang mati itu seperti tidur, dan bukan Yesus sahaja yang sebut, even Paulus pun ada hint yang mati itu adalah seperti mereka yang tidur, tidak sadar, dan bila dibangunkan itu nanti kita boleh bandingkan itu sebagai kebangkitan apabila dibangunkan daripada tidur dalam arti kata mati. Ya, kalau kita tidur pun kita kita tidak tahu apa yang berlaku. Ya. Mimpi sajalah, tapi mimpi pun tidak juga kusedarkan. Tidak macam
consciousness itu tidak ada, kesadaran itu tidak ada, sebab tidur. Ya, tidak ada consciousness. Yang ini pula ada consciousness. Ya, saya cuma terfikir pula bagaimana pula bagi mereka yang berfikir tentang selepas orang yang mereka kasihi itu mati, kalau mereka baik terus ke surga, dan kalau mereka itu tidak baik, because mereka pergi ke neraka lah kan. Itu yang biasanya kita dengar. Tapi kalau kita mengajar bahwa tidak ada immediate reward seperti yang dikatakan oleh saudara Exbody tadi, dan bagaimana pula ini boleh menghibur, sebab ada orang mengatakan bila mereka ke surga, saya punya yang saya kasih itu berada di surga. Tapi kalau kita bilang, dia tidak berada di surga itu, dia masih di kuburan lagi. Apakah ini menghibur ataupun tidak menghibur? Wah. Saya rasa apa yang dikatakan oleh Yesus itu lebih memberi penghiburan lah. Apabila Yesus menganggap orang mati itu seperti tidur, saya rasa itu lebih memberi ketenangan jiwa. Sebab kalau tidur, maksudnya akan bangun. Boleh bangun. Ya. Kalau tidur, maksudnya akan bangun. Dia akan bangun nanti pada hari kebangkitan. Dan saya merasa itu satu penghiburan. Bahwa dia belum meninggalkan saya. Dia cuma tidur. Dia berehat. Nanti dia akan bangun. Saya rasa itu satu penghiburan yang baik lah bagi saya. Ya, saya pun rasa itu adalah satu penghiburan, Pastor. Sebab kalau seseorang itu dikatakan mati dan itu seumpama seperti tidur, maksudnya orang itu tidak akan experience apa-apa selepas itu. Tidak ada torment, tidak ada kesengsaraan yang berlaku, ataupun mungkin immediate reward itu. Tetapi apa yang kita tunggu-tunggu itu adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk memberi kita reward itu, untuk memberi kita you have been faithful, my faithful steward. Kita menunggu itu. Tetapi apa yang saya ingin sampaikan, apa yang menghiburkan, kalau saya secara pribadi adalah tidak akan ada torment kepada soul kita itu. Kalau sudah mati, kita tidur saja. Kita tidur, berada dalam satu state yang unconscious. Mungkin salah satu faktor yang menyebabkan orang perlukan penghiburan bila seseorang itu sudah meninggal, mungkin salah satu faktornya adalah mereka memikirkan apa yang akan berlaku kepada si mati. Sebab kalau kita tidak memikirkan apa yang si mati akan lalui, apa yang berlaku kepada dia di alam sana, I think saya rasa tidak begitu mendalam itu kesedihan. Cuma mungkin yang akan dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan adalah mungkin satu kekosongan, kehilangan. Dan penghiburan yang patut ada pada mereka ini adalah penghiburan yang menguatkan mereka supaya mereka akan tetap percaya bahwa satu masa nanti si mati akan dibangunkan kembali. Tetapi satu isu yang saya ingin poin di sini kan adalah itu mindset pemikiran yang senantiasa masih fokus tentang keadaan si mati di alam sana, yang mengatakan ada alam sana. So that's why kita sering mendengar please pray for him, supaya dia begini-gini walaupun dia sudah mati. Sedangkan ayat Alkitab sudah mengatakan seperti dia tidak tahu apa-apa. So penghiburan yang paling baik yang kita boleh lakukan adalah memberikan pengharapan kepada keluarga yang ditinggalkan, supaya keluarga yang masih ada itu dia orang punya iman untuk percaya bahwa satu ada masa nanti Yesus datang akan bertemu kembali. Saya juga melihat bahwa kalau kita ambil nih sebagai satu parable, kita akan memahami bahwa Tuhan bukanlah berkata bahwa mengenai condition of the dead, semasa state itu.
Tetapi apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan adalah simply just a parable. Macam parable-parable yang lain juga mempunyai maksud, ya. Dan sebenarnya kalau kita ambil ini sebagai parable, macam saya bilang tadi, saya suka itu parable yang itu benih itu. Benih. Ya, si penabur dan juga itu benih dia. Saya suka itu dan saya mempelajari banyak sekali perkara daripada perumpamaan yang Yesus gunakan. Jadi kalau saya di sini, apa yang menghiburkan saya, apa yang saya pelajari dari perumpamaan ini adalah bahwa walaupun ada umat Tuhan pada ketika ini, ya, Kristen yang kena tindas, ada satu kepastian bahwa the time is coming when their fortune will be reversed, the wicked will be humiliated, and the righteous will be exalted by God. Itu adalah satu penghiburan lah untuk kepada Kristen-Kristen yang ditindas, ya. Dan yang kedua adalah apa sahaja yang kita buat ketika ini, decision yang kita buat itu akan menjadi sesuatu yang irrevocable selepas kita mati. Maksudnya pilihan kita ataupun perbuatan kita di dalam dunia ini sementara kita masih hidup sangat-sangat penting lah, sangat-sangat penting. Jadi apabila kita memilih Tuhan itu, apabila kita memilih untuk hidup bersama Kristus, kita akan mendapat penghiburan yang walaupun kita di dalam keadaan yang tidak sedar, keadaan mati, macam Pastor Ferry ini cakap tadi, macam sahabat saya Pastor Jeffrey cakap tadi, bahwa kita percaya bahwa kita mempunyai kepastian yang Tuhan akan membangunkan kita. Iya, that's true. So kita sudah nafikan ada tempat, ada kehidupan, sebab nampaknya lebih menghiburkan kalau kita tahu dia tidak rasa apa-apa itu. Lebih menghiburkan sedemikian. Dan saya pikir itu bukan tujuan parabol ini. Jadi apalah yang mau Yesus sampaikan ini? Saya pikir eksposisi ada sebut sedikit tapi mari kita lihat lagi lebih lanjut. Pada pembacaan kamu apa yang coba disampaikan oleh Yesus ini sebenarnya? Mungkin kita perlu berbalik juga kepada audiens dia. Audiens dia. Kalau kita melihat kepada audiens dia, Dr. Jared ada sentuh tadi pasal lovers of money. Kepada Pharisees itu kan. Ya, kepada Pharisees itu. Jadi saya rasa perumpamaan tentang yang kaya dan miskin ini, apabila kita melihat kembali bahwa kalau itu orang sememangnya seorang yang kaya di dunia ini, ya, dia pasti tidak akan dapat masuk surga. Oke, jangan salah paham. Kekayaan yang saya maksudkan ini apa yang mengikat kita daripada mengikuti Yesus. Apa yang mengikat kita daripada mengikuti Yesus. Kalau kita ada itu sesuatu yang mengikat kita dan kita tidak dapat lepaskan, tujuan perumpamaan ini memberitahu kita supaya kita dapat lepaskan apa yang mengikat, supaya kita dapat mengikuti Yesus, ya, di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita macam begitu, kalau kita tidak dapat melepaskan apa yang kita rasa, saya mau ini, saya mau bawa ini pergi surga, saya mau kasih fit apa yang saya ada untuk masuk surga. Itu adalah sesuatu yang saya rasa bukan sesuatu yang daripada kehendak Tuhan sendiri, Pastor. Ya, dan ya saya terfikir pula yang kamu sebut tadi itu, jangan sampai selagi dia masih hidup dia silap memilih langkah, sehingga kan dia, kalau dia sudah tidak lagi berada di dunia, maka semuanya sudah terlambat barangkali kan. Iya, menarik. Kalau saya melihat di ini perumpamaan kan, dia punya tujuan kan, dia punya pengajaran. Kalau saya tengok sini dia terdapat di dalam ayat 28 sampai 30. Dan saya coba bacalah. Ini yang dikatakan oleh orang kaya itu. Dia bilang, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Itu ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi.
baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ayat 30, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Wah. Kenapa perumpamaan ini berakhir dengan pernyataan orang mati sekalipun yang hidup balik? Kasih paham kau punya saudara, kalau orang tidak percaya sama Musa, orang yang dari alam kubur pun orang tidak akan percaya. Kenapa perumpamaan itu berakhir dengan ini? Sebab inilah core message dia. Yes. Tuhan Yesus mau kasih tahu betapa kerasnya hati manusia kalau ajaran manusia tidak didengar. Orang mati yang hidup balik mengasih tahu pun dorang tidak akan percaya. Jadi core message di sana bukannya pasal selepas mati ada alam dia, kan ada alam selepas kematian. Bukan itu. Core message dia ialah manusia ini kekerasan hati dia sampai tahap orang mati bangun balik kasih tahu supaya bertobat pun dorang tidak mau kalau dorang tidak percaya Musa. Maksudnya there is no such thing as purgatory lah nih. Jadi inilah dia punya nampaknya tidak ada kalau mengikut ini. Maksudnya kita perlu mendengar Moses dan juga the prophets. Yang menarik kan kau bilang ya Moses dan prophet kan tadi mengenai siapa ini, mengenai apa sebenarnya kesaksian Musa dan para nabi. Kalau kita lihat kesaksian ini, dia merujuk kepada kesaksian mengenai Yesus. Dan di sini Yesus katakan dia datang Mesias, dia memberitahu mereka bahwa inilah kerajaan Allah sudah datang kepada mereka. Sebab kedatangan dia mereka masih menolak. Dan kamu bilang kalaupun orang mati datang pun dia tidak percaya Yesus. Kalaulah memang dia tidak percaya itu mengenai Yesus. Betapa kerasnya. Maksudnya Alkitab itu sebenarnya sudah sangat cukup untuk memberitahu kita. Saya lihat juga di dalam ayat 24 ini, bila dia mengatakan, lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyalahan api ini. Saya ingat ini satu situasi juga yang berlaku kepada perumpamaan ini, menggambarkan keadaan kehidupan orang yang coba mahu mencari cara untuk mengiyakan apa yang mereka buat supaya dibenarkan, untuk menyenangkan ataupun itu hukuman boleh ditarik balik. Mahu mencari satu cara yang peluang kedua lepas kematian. Dan sesuai dengan apa yang si sahabat Jevino sudah katakan, bila mana seseorang itu sudah mengeraskan hatinya, benar-benar mengeraskan hatinya, tidak mau mendengar, mempelajari, macam mana cara sekalipun dia memang itu juga kehidupannya, sehingga dalam satu stage nanti dia akan mencari satu jalan yang di luar daripada apa yang Tuhan rencanakan untuk membuatkan dia selamat. Saya boleh nampak begitu di sana. Jadi agak, saya rasa ini macam satu teguran juga. Teguran yang betul-betul harus diambil berat. Yang teguran untuk kita juga hari ini kan. Ya. Macam there is no second chance, begitulah menyedah. Ya, karena tidak ada second chance. So, memang kalau lihat cerita dia kan, dia katakan tidak dapat. Dan even if it's just an illustration, it's just a story, but dia berikan kita satu pelajaran yang no second chance. Sebab chance yang kau ada, peluang yang kita ada itu pada hari ini pun juga lah. Kedatangan kebenaran itu kepada kita pada zaman ini adalah kebenaran mengenai Yesus sebagai Mesias. Sudah ada saksi dia. Tidak perlu daripada orang mati. Tidak perlu Lazarus dibangkitkan. Oh, by the way, aku masih ingat cerita Lazarus itu dalam Yohanes 11. Walaupun tidak ada kaitan lah, tapi saya terfikir yang kalau Lazarus itu betul-betul kan dia bangkit dan berlaku seperti ini. Memang Lazarus menyebut mengenai itu, tapi Lazarus tidak cakap apa-apa pun. Dan
Lazarus dibangkitkan, mereka nampak dengan jelas kekuasaan Yesus. Tetapi kalau kamu baca apa yang berlaku kepada situasi tersebut, apa yang mau dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama kepada Lazarus, memang tepatlah apa yang Yesus katakan di sini. Walaupun yang mati dibangkitkan pun tidak juga mereka melakukan apa-apa, sebab Ya. apa yang mereka mau lakukan kepada Lazarus, dia mencari jalan untuk membunuh Lazarus balik. Tidak dapat menerima mereka. Jadi saya boleh katakan bahwa yang maksud saya tadi itu saya mengatakan bahwa Yesus tidak support ini teologi sebenarnya. Iya. Jesus is not supporting this theology. Ini apa nih? State of the dead, tapi apa yang Yesus coba sampaikan adalah parable ini supaya mudah dipahami oleh audiens itu. Exactly. Mudah dipahami dan dapat membantu untuk memahami apa esens ataupun apa intipati daripada perkataan dan apa yang Yesus coba untuk sampaikan. Sama yang saya boleh nampak juga daripada perumpamaan ini, Yesus memang agak sarkastik lah. Ya. Dia memberitahu satu cerita yang betul-betul menimbak, bilang kalau bahasa kita, menimbak di hati. Habis terlampau keras lebih itu hati kalau orang sudah mati dikasih hidup balik, mengasih tahu message Tuhan, masih tidak boleh percaya. Memang maksudnya hati dia betul-betul keras lah. Jadi itulah yang coba disampaikan sini, message sarkastik daripada Yesus yang saya boleh nampak lah. Dan kita juga lihat daripada cerita itu, perumpamaan itu memang wujud golongan yang memang hati batu, yang tidak akan lembut walau macam mana sekalipun yang kita usahakan untuk lembutkan, bantu, memang tidak boleh, sebab Yesus sendiri sudah bagi dalam perumpamaan memang wujud grup seperti itu. Apakah wujud itu ya pada hari ini? Apa yang boleh kita buat? Kalau sampai orang mati pun tidak boleh memberikan kesadaran kepada mereka, apatah lagi yang hidup ini. Iya, dan saya pikir kalau dulu dia wujud, saya pikir pada hari ini pun oleh karena kita semua mempunyai kemanusiaan yang sama, wujud juga. Ada juga manusia yang hati batu. Ya. Dan kesaksian kita sudah ada. Pada hari ini, pada zaman Yesus pun ada, pada hari ini pun kita ada juga kesaksian dia. Firman Tuhan itu adalah kesaksian dia. Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita semua yang mendengar pada hari ini. Ada apa tambahan? Yang Yesus disalibkan, mati dan hidup balik pun masih juga ramai orang tidak percaya sekarang. Iya. Ya, Masih jadi ada jelaslah yang tidak kelihatannya bahwa orang macam itu masih ada pada masa sekarang. Itu betul. Yesus mati dan bangkit, orang masih tidak percaya juga, masih ramai. Ya, kita berharaplah yang kalau golongan seperti ini tidak percaya, semoga dilembutkanlah hati dia, sebab dia katakan tidak ada di atas muka bumi ini keselamatan datang melainkan melalui itu, dan Yesus sahaja yang melalui apa yang dilakukan oleh Yesus saja keselamatan itu datang. Nah, kita sudah melihat kepada perumpamaan ini, dan kita sudah melihat dengan teliti bahwa perumpamaan ini bukanlah berkaitan dengan itu. Jadi apapun isu mengenai itu kita sudah nafikan, dan kita sudah berikan argumen tertentu untuk menafikannya, dan kita melihat juga kepada main point yang dikatakan oleh Yesus di sini. Oleh itu kita harap tidak adalah isu yang selepas ini, sebab kalaulah mau membuktikan mengenai ada tempat selepas kematian, satu teks ini tidak bolehlah kita gunakan. Satu teks itu against any proper biblical interpretation. So kita lihat kepada ini, lihat kepada genre dia, dan juga kepada apa yang coba disampaikan berdasarkan konteks keseluruhannya, dan juga bagaimana dia berkaitan dengan ayat-ayat yang lain dalam Alkitab.
Dan kita dapati bahwa ya itu bukan case-nya, tapi case-nya adalah bahwa kebenaran sudah datang, Ya. dan kamu harus memilih sekarang, sebab selepas kematian tidak ada lagi peluangnya. Sekarang lah the chance. Amen. Wow, oke, terima kasih semua. Saya sangat merasa teruja dengan perbincangan kita sebentar tadi. Saya pikir bagus ya kalau kita berdoa sekarang ya untuk menutup. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, ya Tuhan, kami merasa sangat diberkati dengan perbincangan yang kami sudah perbahaskan. Kiranya perbincangan ini dapat terus membantu kami untuk memahami kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Biarlah kami ya Tuhan, sementara kami mempelajari Alkitab, walaupun ada yang sukar bagi kami, biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin kami untuk dapat memahami kandungan dan isi di dalam Alkitab, supaya kami mendapat pencerahan dan dapat membantu kami untuk memperkuatkan iman kami dan juga memahami Alkitab accurately. Kami bersyukur dan berterima kasih dan panjatkan doa ini kepada Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin. Amin.